Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua tingkat. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita bersama-sama untuk berdoa agar supaya pembelajaran pada hari ini lancar dan kita bisa menyerap ilmu dengan baik. Amin. Berdoa menurut agama masing-masing dimulai. Doa selesai. Oke, alhamdulillah anak-anak. Ada baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Indonesia Mustaka, dan anak-anak Bapak akan memberikan kode 1, 2, 3, lalu anak-anak mulai bernyanyi. 1, 2, 3. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Oke, terima kasih anak-anak. Selanjutnya kita akan masuk ke materi. Baiklah anak-anak, materi hari ini tentang masalah-masalah sosial di lingkungan setempat. Sebelum Bapak menjelaskannya dan memberikan contoh-contohnya, apakah anak-anak mengetahui apa itu pengertian dari masalah-masalah sosial dan contohnya? Belum, Pak. Oke, baiklah Bapak akan menjelaskan apa itu masalah sosial dan contohnya. Masalah sosial adalah masalah yang harus dibicarakan atau diatasi secara bersama-sama, dan seorang warga tidak bisa menyelesaikan seorang diri ketika di lingkungannya sering terjadi kasus pencurian, dan masalah ini hanya bisa diselesaikan bersama-sama semua warga masyarakat. Setiap warga harus mendukung upaya penyelesaian tersebut. Terus, roda malam di lingkungan merupakan contoh keterlibatan warga dalam mengatasi masalah sosial. Anak-anak, apa sudah memahami? Insya Allah Pak memahami. Oke, Bapak akan memberikan contoh yang lain. Yang pertama, tindak kejahatan. Apakah anak memahami apa itu tindakan kejahatan? Tindakan kejahatan itu Pak, semua tindakan yang dilakukan manusia yang merugikan orang lain. Oke, sangat benar. Dan Bapak akan menjelaskannya. Tindak kejahatan, contoh tindak kejahatan adalah pencurian, perampokan, penjamretan, pencopetan, pemalakan, korupsi, pembunuhan, dan penculikan. Banyaknya tindak kejahatan menciptakan rasa tidak aman anak-anak. Perampokan dan penodongan menggunakan senjata api sering terjadi di kota besar. Di desa pun sering terjadi pencurian. Misalnya ada yang mencuri ternak, hasil pertanian, dan lain-lain. Dan Bapak akan bertanya kepada anak-anak, apakah di tempat anak-anak pernah melihat tindak pencurian terjadi di desa anak-anak tersebut? Pernah Pak, malah sering dulu, tapi sekarang insya Allah sudah aman. Apa contohnya anak-anak? Yang sering terjadi di tempat saya itu Pak, kebanyakan itu begal Pak. Jadi mungkin karena di situ
eh, tingkat penganggurannya banyak gitu kan, makanya orang yang banyak menjadi media Pak. Oh, baiklah. Oke anak-anak, tindak kejahatan pencurian dan perampokan sering disebabkan oleh oleh masalah kemiskinan dan pengangguran. Benar sekali anak saudara Atep. Dan karena itu pemerintah dan masyarakat harus berusaha keras untuk menciptakan lapangan kerja. Selain itu, kualitas dan pemerataan pendidikan harus ditingkatkan untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian warga. Apa pendapat Atep tentang masyarakat, tentang pemerintah saat ini? Apakah sudah sesuai dengan keinginan Atep? Menurut saya pemerintah sudah baik sih Pak. Mungkin karena ya masyarakat yang edukasinya belum sampai gitu ya, dan ada beberapa oknum pemerintah yang banyak korupsi, makanya seakan-akan pemerintah itu jelek di mata masyarakat. Oke, baiklah. Dan Bapak akan melanjutkan. Sementara itu, aparat keamanan, terutama polisi, harus mampu memberantas tindak kejahatan, dan masyarakat juga diharapkan mengikuti atau membantu polisi dalam menangani tindak kejahatan. Oke anak-anak, apa sudah memahami tentang penjelasan Bapak tentang tindak kejahatan? Saudara Atep? Sudah Pak. Oke, contoh kedua, masalah sampah. Apakah saudara Atep sudah memahami atau sudah mengerti apa masalah sampah dan contoh di lingkungan saudara Atep? Mungkin Pak ya, kebanyakan ini bukan hanya di lingkungan saya, ini mungkin sudah minum dulu Pak ya. Yang saya bilang sampah itu bawa sampah sembarangan Pak. Jadi menyebabkan banjir biasanya, terutama di daerah Jakarta yang sering kita lihat di TV-TV showbiz gitu kan. Ya, Banjir disebabkan oleh sampah karena pembuangan sampah sembarangan. ya, sangat benar. Oke, Bapak akan menjelaskan lebih rinci. Salah satu masalah sosial yang dihadapi masyarakat adalah sampah. Masalah sampah sangat mengganggu, terutama kalau tidak dikelola dengan baik. Bagaimana dengan pengelola sampah di lingkungan saudara Atep? Menurut saya kalau di rumah saya sih masih kurang baik ya, karena nggak ada apa yang namanya tukang sampah penting, nggak ada tempat pembuangan sampah atau buang sampah. Biasanya kan ada kan di pinggir jalan, itu nggak ada. Apa di lingkungan saudara Atep ada namanya gotong royong seperti itu kah? Apakah ada? Kalau gotong royong sih masih ada ya, tapi sudah jarang dilakukan balik lagi ke masyarakat. Oke. Bagi masyarakat pedesaan, sampah mungkin belum menjadi masalah serius. Tapi tidak demikian dengan masyarakat yang tinggal di kota atau di daerah padat penduduk. Benar kata saudara Atep, Jakarta pasti sampahnya menumpuk. Karena mengapa? Di Jakarta, di sana masyarakatnya kurang perhatikan atau membuang sampah di kota sampah. Dan masyarakat di Jakarta tidak mematuhi pemerintah dan mengikuti aturannya. Benar sekali saudara Atep. Dan Bapak akan melanjutkannya. Masyarakat kota dan daerah padat penduduk menghasilkan banyak sekali sampah. Sampah segera menumpuk jika tidak segera diangkut ke tempat pembuangan akhir atau disingkat TPA sampah. Pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Kebersihan memikul tanggung jawab dalam mengelola sampah. Oh, jadi saudara Atep, di lingkungannya tidak ada Dinas Kebersihan? Ada sih mungkin, karena nggak tahu ya, kami masyarakat nggak paham. Oke saudara Atep, sampah yang menumpuk menimbulkan laut tidak sedap. Sampah yang ditumpuk dapat menjadi sumber berbagai penyakit menular, misalnya muntah, muntaber, penyakit kulit, paru-paru, dan pernapasan.
Oke, maaf saudara Ted, apakah di lingkungan saudara Ted pernah melihat orang yang pernah kena penyakit yang Bapak jelaskan tersebut? Apakah saudara Ted pernah melihatnya? Belum pernah sih Pak kalau belum ada. Alhamdulillah walaupun nggak ada dinas kebersihan, masyarakatnya masih apa ya, masih baik lah, Peduli. Iya, nggak buang sampah Oke. sembarangan gitu. Alhamdulillah berarti di lingkungan saudara Ted masyarakat masih peduli terhadap lingkungannya, ya Ted? Iya Pak, benar. Oke. Bapak akan melanjutkan contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga yaitu perilaku tidak disiplin. Oke, saudara Ted, Bapak akan bertanya, adakah perilaku tidak disiplin di desa saudara Atep? Boleh Atep jelaskan apa saja? Kalau di desa sih nggak tahu Pak ya, karena kan itu luas kebanyakan. Kalau di sekolah mungkin banyak anak-anak yang jarang ber-PR, itu salah satu pelanggaran disiplin menurut saya. Ya, sangat benar. Itu juga termasuk masalah sosial, ya Atep. Ya. Oke, Bapak akan menjelaskan lebih rinci. Dalam hidup sehari-hari, kita menjumpai banyak sekali perilaku tidak disiplin. Kita ambil contoh, keadaan di jalan raya. Salah satu penyebab terjadinya kemacetan lalu lintas. Saya akan bertanya kepada saudara Atep, apakah Atep pernah terjebak kemacetan lalu lintas? Untuk saat ini belum pernah sebab di tempat saya karena kan kendaraan masih sedikit dan masyarakatnya masih tertib aturan gitu. Ya, oke. Bapak akan menjelaskan contoh perilaku tidak disiplin di jalan raya antara lain sebagai berikut. 1. Menjalankan kendaraan melawan arus. Apakah saudara Atep pernah melihat? Pernah Pak, utamanya pada saat ini Pak, ada razia gitu kan, banyak masyarakat yang terbalik Ya. kendaraan karena takut dengan razia. Nah, itulah penyebabnya membuat kemacetan di jalan lalu lintas. Itulah yang termasuk dalam masalah sosial. Karena mengapa? Membuat kemacetan dalam jalan lalu lintas. Oke, yang kedua, mengendarai sepeda motor di tempat yang bukan semestinya. Misalnya parkir sembarangan dan lain-lain. Dan saudara Tep, apakah pernah melihat seorang yang memarkirkan motornya sembarangan? Pernah Pak di pasar. Apakah saudara Tep berpikir apa itu benar atau salah? Salah Pak, karena di situ sudah jelas rambu larangan dilarang parkir tapi masih parkir di sana. Oke. Itulah penyebabnya Tep. Itu termasuk masalah sosial yang membuat masyarakat jadi susah untuk bermotor, mengebut, dan itu membuat kemacetan di jalan raya. Dan yang ketiga, angkot dan bis sering berhenti di sembarangan tempat untuk menaikkan atau menurunkan penumpang. Yang kelima, pejalan kaki menyeberang jalan meskipun rambu untuk pejalan kaki menyala merah. Banyak juga pejalan kaki yang menyeberang bukan pada tempat semestinya. Saudara Tep, apakah pernah melihat pejalan kaki menyeberang pada tempat? Kenapa? Apakah saudara Tep pernah melihat pejalan kaki menyeberang sembarang tempat di lingkungan saudara Tep? Ini Pak, karena kan seharusnya dengan itu kalau menyeberang ke jembatan penyeberangan atau zebra cross, tapi kan di sini nggak ada Pak. Jadi ya banyak masyarakat yang menyeberang sembarangan. Oke, itulah. Oke, yang selanjutnya, contoh selanjutnya, penyalahgunaan narkoba dan alkohol. Saudara Tep, apakah saudara Tep mengetahui apa dampaknya jika menggunakan narkoba dan alkohol? Apakah saudara Tep mengetahui? Nggak tahu Pak. Belum tahu, oke? Iya. Bapak akan menjelaskannya. Narkoba adalah singkatan dari narkotika.
dan obat-obatan berbahaya. Narkotika adalah obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, dan meningkatkan rangsangan. Contohnya sabu-sabu, ganja, dan lain-lain. Pak saudara Ted, apakah pernah melihat atau pernah melihat seorang atau melakukan narkoba atau alkohol? Ya pernah Pak, saya pernah. Oke, baiklah. Di sini penyalahgunaan narkoba menjadi masalah sosial yang sangat serius. Pemakai narkoba akan kecanduan. Zat-zat itu perlahan-lahan merusak tubuh pemakainya. Saudara Ted, apakah sudah memahami? Paham. Oke, banyaknya peredaran narkoba dan penyalahgunaan narkoba sangat merusakkan. Dan di negara kita ini ya, Ted, Indonesia memiliki hukum yang sangat keras yang mengatur peredaran narkoba. Siapa yang berani mengedarkan narkoba, jenis apapun itu, mereka yang menanggungnya pun bisa dihukum, atau yang mengedarnya atau yang memakainya akan dihukum seberat-beratnya. Oke, saran saya untuk Atep, jangan menggunakan narkoba. Mengapa? Karena narkoba itu bisa merusakkan saraf dan lain-lain. Saudara Atep sudah mengerti? Berarti Pak. Oke, selanjutnya tentang alkohol. Saudara Atep, apa saudara Atep pernah melihat orang minum alkohol? Belum Pak. Belum pernah? Oke. Untuk saudara Atep, jangan sekali-sekali menggunakan alkohol, karena agama telah melarang umatnya untuk mengkonsumsi alkohol. Negara kita juga memiliki undang-undang yang melarang penjualan alkohol di sembarangan tempat. Saudara Atep, meskipun demikian, masih ada banyak orang yang menyalahgunakan alkohol. Apakah saudara Atep menggunakan alkohol? Enggak Pak, saya mah enggak tahu apa-apa. Alhamdulillah kalau tidak menggunakan alkohol, karena kalau saudara Atep menggunakan alkohol itu bisa berdampak menimbulkan masalah sosial. Mengapa? Karena itu bisa membuat orang takut mendekat Atep dan membuat kekacauan dan lain-lain. Oleh karena itu, Bapak menyarankan kepada Atep untuk tidak melakukan namanya narkoba dan alkohol. Oke, Atep? Ya Pak, baik Pak. Oke, anak-anak. Materi sudah Bapak jelaskan tentang masalah-masalah sosial di lingkungan setempat, dan Bapak menyarankan dari materi tersebut jangan sekali-sekali anak melakukan pelanggaran tersebut, karena itu berdampak pada diri kalian dan orang lain. Oke, Bapak akan menutup pembelajaran ini. Semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk anak-anak. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi